Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, bahwa Nabi Sulaiman merupakan raja yang baik, adil, dan bijaksana. Selain itu, ia juga memiliki mukjizat seperti berbicara dengan hewan, dengan jin, dan bisa mengontrol awan. Mau tahu cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama, mari kita dengar ceritanya. Let's go! Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia muda, sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud alaihissalam, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia, Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat sebagai penggantinya. Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang dimilikinya ialah bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin dan setan. Sedangkan angin menjadi kendaraannya yang melaju cepat. Perjalanannya dari pagi hingga sore sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Nabi Sulaiman mengadakan apel besar. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bersama seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia diperintahkan berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud. Mengapa burung Hudhud terlambat datang? Kata Nabi Sulaiman. Sungguh, jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman saya akan menyembelihnya. Tak berapa lama kemudian, burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu tidak terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. Ampunilah keterlambatan hamba ini, tuanku, kata burung Hudhud. Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah, hiduplah seorang ratu bernama Balqis. Ia mempunyai singgasana yang agung. Kerajaannya luas dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang, mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari. Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu, kata Nabi Sulaiman. Akan tetapi, aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Balqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Balqis. Duta burung Hudhud. Burung Hudhud terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis lalu bersembunyi di celah-celah jendela. Ratu Balqis membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Balqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu, Ratu Balqis akan mengirim hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Balqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Oh my God! Ketika mereka sampai di istana Nabi Sulaiman, mereka tercengang karena Sabah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan Ratu Balqis. Ia hanya meminta kedatangan Ratu Balqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menuruti, maka kerajaan Sabah akan selamat. Jika membangkang, maka Nabi Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Balqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah dan kuat daripada negeri Sabah. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Balqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Takluknya Ratu Sabah. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Sabah, penguasa negeri Sabah, datang menemui Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina.
Ia benar-benar tercengang. Tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Negeri Sabah tak ada artinya dibandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis merasa malu bila mengingat bahawa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Sabah. Sebelum Ratu Balqis datang, tahtanya sudah datang mendahuluinya. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Serupa inikah tahta kerajaanmu?" "Ya, seperti kepunyaanku," kata Ratu Balqis seraya memeriksa singgasana tahta kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang miliknya sendiri walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai kekuasaan luar biasa besarnya hingga memindahkan tahta kerajaannya dalam tempo singkat. Memang tahta itu milik Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam telah dibantu oleh anak buahnya bernama Asif bin Barkiyah. Ia adalah seorang yang ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Balqis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya. Asif bin Barkiyah mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu satu kedipan mata. Berkata Ratu Balqis, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu. Sejak saat itu kami beriman. Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan hingga saat ini datang menghadap kepadamu," kata Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum lalu mempersilahkan Ratu Balqis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Balqis mengira diajak masuk ke aliran sungai, maka ia menikap kakinya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca tipis, kaca putih yang tipis. Ratu Balqis tersipu malu. Serta merta ia bersujud menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan ku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam." Demikianlah akhirnya Ratu Balqis menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan hidup bahagia hingga akhir hayatnya.